Halo teman-teman, perkenalkan namaku Salsabila Bonanza. NIM aku 06414122. Jadi hari ini aku mau bikin Gotta Do With Me. Walaupun hujan, kita tetap siap-siap untuk ke kampus. Hari ini aku juga mau ngebahas tentang bukunya Semiotika Film, bukunya Christian Metz and the Codes of Cinema. Jadi hari ini karena sekalian siap-siap, jadi aku juga mau ngebahas sedikit tentang buku itu, tentang semiotika film. Oke. Tujuan buku ini adalah untuk menyatukan berbagai pandangan mengenai asal-usul dan evolusi pendekatan semiologi untuk menguraikan posisinya dalam konteks intelektual kontemporer dan untuk menelusuri warisannya dalam perdebatan teoretis mengenai film dan sinema sejak tahun 1960-an hingga 1990-an dan hingga saat ini. Oleh karena itu, buku ini membahas posisi historis dan teoretis karya-karya Metz dan lingkup pengaruhnya selama beberapa dekade. Tujuannya adalah untuk mendekati pemikiran Metz dan paradigma semiologi film atau paradigma teoretisnya pada tingkat meta-teoretis. Pakai korektor. Dengan kata lain, pendekatannya adalah epistemologi eksperimental yang tidak mencari interpretasi dan penjelasan konklusif, tetapi sketsa hubungan yang memungkinkan untuk menciptakan pemahaman tentang kemunculan, perubahan, dan penerimaan sebuah bangunan intelektual dan perdebatan kontingennya selama periode tertentu. Seringkali bangunan intelektual ini yang sangat berpengaruh pada tahun 1960-an dan 1970-an dan memicu beberapa kontroversi. Hanya dilihat secara retrospektif dan tidak langsung saat ini. Karena mentalitas partisan dari perselisihan masa lalu telah menjadi sejarah. Historisasi menawarkan kesempatan untuk memberikan mata uang baru pada konsep-konsep semiologi dan untuk memeriksa kembali posisi-posisi Metz tingkat epistemologis untuk terhubung kembali dengan mereka dalam beberapa hal. Bagaimanapun juga, bangunan intelektual yang dibangun oleh Metz mencerminkan evolusi teori film modern, yaitu awal dari pemikiran teoretis dan meta-teoretis yang sistematis tentang film dan sinema. Selain itu, karya Metz yang dinamis dan beraneka ragam dalam berbagai fase membuka jalan bagi banyak perkembangan berikutnya, dan terus menawarkan hubungan yang mengarah ke berbagai arah hingga hari ini. Oleh karena itu, Michael Mary menyebut 3 generasi dengan latar belakang dan fokus yang berbeda. Dengan perspektif metateoretis ini dan dengan berbagai macam, selain itu, buku ini juga bertujuan untuk memfasilitasi akses ke diskusi ilmiah yang sering dianggap tertutup bagi para akademisi muda di bidang film dan media. Dalam pengantar ini akan mencoba untuk menyajikan beberapa teorema fundamental dari paradigma dan perkembangan semiologi film Metz. Dalam pengantar ini akan mencoba untuk menyajikan beberapa teorema fundamental dari paradigma dan perkembangan semiologi film Metz dengan mengacu pada artikel-artikel yang ada di dalam buku ini. Beberapa konsep mendasar dalam bidang
Semiologi ilmu pengetahuan memiliki ketidakjelasan terminologis tertentu. Sebagian hal ini juga disebabkan oleh berbagai terjemahan historis dari karya-karya Metz, atau lebih jauh lagi karya-karya referensi linguistik dan filosofis. Hal ini menyebabkan para penulis dalam buku ini terkadang menggunakan istilah yang berbeda untuk konsep yang sama. Contoh pertama dari terminologi mengambang ini adalah pasangan kata semiologi atau semiotika. Perbedaan ini didasarkan pada dua aliran pemikiran yang didirikan oleh filsuf Amerika Serikat Charles Sanders Peirce dan ahli bahasa Swiss Ferdinand de Saussure. Prancis, istilah semiologi tetap digunakan secara umum untuk semua pendekatan disipliner yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari tradisi strukturalis Saussure. Istilah ini juga menjadi penanda perbedaannya dengan semantik struktural dari A. Oleh karena itu, meskipun kedua istilah tersebut muncul dalam teks-teks buku ini, para penulis terutama menggunakannya untuk merujuk pada tradisi strukturalis Metz. Jika tidak, hubungan dengan pendekatan Peirce atau Greimas akan terlihat jelas dari konteksnya atau secara eksplisit dirujuk oleh para penulis. Istilah lain yang dapat menimbulkan kebingungan adalah aparatus. Dua aspek institusi sinema yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai aparatus. Semakin dikaburkan oleh fakta bahwa teori aparatus telah istilah umum untuk kritik ideologis terhadap sinema. Grand Syntagmatique diterjemahkan sebagai kategori sintakmatis besar. Para penulis dalam buku ini menggunakan Grand Syntagmatique atau terkadang menggunakan ungkapan asli bahasa Prancis, Grande Syntagmatique. Catatan terakhir berhubungan dengan tingkat yang berbeda dan menyangkut karya terakhir Metz, yaitu L'Énonciation impersonnelle ou la cité du film, hingga terjemahan bahasa Inggris integral pertama dari buku ini oleh Cormac Deane yang muncul bersamaan dengan buku ini dan diterbitkan pada bulan Februari 2016. Hanya beberapa bab dari buku ini yang tersedia dalam bahasa Inggris. Di setiap institusi, ia kembali aktif dalam pengelolaan klub film Inggris ke dalam bahasa Prancis dan dengan nama samaran menerbitkan sebuah novel kriminal pada tahun 1960-an. Murid dan rekannya yang sangat dihormatinya secara intelektual dan pribadi.